Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Injil dan Inspirasi hari ini, Rabu dalam pekan biasa yang ke-17. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan oleh Pastor Samuel Sirampun, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Makassar. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Samuel Sirampun, lewat Indri, Injil dan Inspirasi hari ini, 29 Juli 2020. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Yohanes, pasal 11 ayat 19 sampai 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Maka Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja semesta memperingati Santa Marta. Dalam kitab suci kita mendengar beberapa kisah iman mengenai Santa Marta. Salah satu kisah yang terkenal adalah bagaimana Marta memberi pelayanan khusus kepada Yesus yang datang bertamu ke rumah mereka. Meskipun pada waktu itu Yesus lebih memuji Maria daripada Marta, karena Maria lebih tekun mendengarkan pengajaran dari Yesus, tetapi bagi Marta mempersiapkan segala sesuatu untuk Yesus adalah ungkapan kasih dan pelayanan yang terbaik bagi Yesus yang datang sebagai tamu istimewa. Dari perjumpaan ini terjalin relasi persahabatan dan persaudaraan mereka.
Marta, Maria dengan Yesus. Oleh karena itu bisa dimaklumi saat suasana duka melanda keluarga Marta karena saudaranya Lazarus meninggal, Marta sedikit kecewa pada Yesus. Dia mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Bagi Marta, relasi yang istimewa dengan Yesus tidak akan mendatangkan suasana malapetaka dan derita serta duka cita. Bagi Marta, Yesus tidak peduli lagi dengan keluarganya. Mengapa ketika mendengar Lazarus sakit, Yesus tidak datang menyembuhkan Lazarus? Muncul keraguan pada Marta. Jangan-jangan Yesus tidak berdaya dan tidak mampu menunda, menahan, atau bahkan membatalkan kematian Lazarus. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, kekecewaan yang dialami oleh Marta pada Yesus juga sering terjadi dalam hidup kita sebagai orang beriman. Kerap kali kita merasa sangat dekat dengan Tuhan, dengan tekun berdoa, rajin ikut misa live streaming berkali-kali, ya. Sudah banyak memberi sumbangan-sumbangan dan peduli kepada korban-korban bencana, tapi kok malah saya sendiri atau kita sendiri mengalami masalah. Mestinya Tuhan menolong kita. Mari kita renungkan lebih dalam tindakan Yesus terhadap keluarga Marta dan Maria dengan membangkitkan Lazarus. Allah mau mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam seluruh peristiwa hidup kita. Dalam suasana penuh penderitaan, bahkan dalam peristiwa kematian sekalipun, Allah bertindak dan peduli atas seluruh hidup kita. Allah membangkitkan Lazarus dari kematian berkat belas kasih Allah sendiri melalui putranya dan berkat iman Marta, iman Maria saudarinya, iman orang-orang yang hadir bersama mereka pada waktu itu. Untuk itu, sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin percaya kepada Yesus sebagai kebangkitan dan hidup kita. Dia peduli atas seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Samuel Sirampun. Semoga Pastor tetap sehat, penuh semangat dan sukacita, dan selalu diberkati Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi semua yang mengalami kehadiran dan karya Pastor. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada anggota keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang bisa mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi oleh kebenaran sabda. Salam sehat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.